Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina, Bapak Dr. Yusuf Kalla, Saudara Rektor Universitas Paramadina, Profesor Dr. Didik J. Rahbini. Pertama, izinkan saya mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-25 ke Universitas Paramadina dan seluruh keluarga besar serta seluruh kolega-kolega yang punya kesamaan visi dengan Universitas Paramadina. Kemudian izinkan pula saya menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir in person, meskipun sebenarnya saya sudah lama merencanakan untuk hadir sendiri. Tetapi pada saat ini tiba-tiba saya harus menghadiri acara yang secara ketatanegaraan harus saya utamakan. Sehingga saya mohon maaf tidak bisa hadir sendiri. Tetapi izinkan saya menyampaikan sedikit materi tentang apa yang dimintakan kepada saya untuk nantinya supaya dikembangkan oleh Universitas Paramadina melalui kajian-kajian akademik yang lebih terarah. Saudara, kepada saya diminta untuk menyampaikan materi menjawab tantangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk transformasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Saudara, kalau kita ingin menjawab dulu substansi dari topik ini, maka ingin saya sampaikan secara jujur dan mengajak kita mencari jalan keluar bahwa demokrasi dan tata kelola pemerintahan sekarang ini hubungannya tidak sedang baik-baik saja, dalam arti tidak selalu demokrasi itu mendukung lahirnya tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Kenapa? Sulitnya di mana? Karena tampaknya kita ini sedang dan sering terjebak pada konfigurasi politik yang dibangun secara demokratis. Konfigurasi politik yang lahir secara demokratis di negara kita ini tidak selalu kondusif untuk pembangunan, bahkan dalam hal-hal tertentu menghambat transformasi pemerintahan yang baik. Misalnya apa? Korupsi itu lahir dari banyak politisi yang dipilih secara demokratis, dan jalan untuk membuat korupsi terkadang diperoleh secara demokratis. Kaget? Ya enggak apa-apa kaget. Karena itu sudah pernah ditulis oleh Liddell di harian Kompas. Itu ilmuwan yang saya kira banyak pengikutnya di Indonesia ini. Nah, saudara sekalian, mari kita kembali ke uraian lebih lanjut setelah saya menjawab masalahnya agar nanti jelas. Saudara, kita sepakat bahwa ketika Indonesia ini didirikan pada tahun 1945, kita sepakat memilih sistem demokrasi. Bahkan bukan hanya sistem, memilih dasar sistem dan mekanisme demokrasi sebagai pedoman tata kelola kita bernegara, sebagai pedoman kita berpemerintahan. Kenapa? Karena demokrasi dianggap yang terbaik. Oleh sebab itu ketika pemerintahan bermasalah, politik bermasalah, pilihannya selalu demokrasi. Pada tahun 45 tiba-tiba lahir demokrasi parlementer. Demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Pada tahun 59 karena demokrasi liberal bermasalah, lahir demokrasi terpimpin. Pada tahun 66 lahir demokrasi Pancasila.
Pada saat reformasi tahun 98, mari kita bangun demokrasi, demokratisasi di dalam kehidupan bernegara agar tata kelola pemerintah ini baik, terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu pilihan kita selalu demokrasi. Sehingga apa? Sehingga kita jangan berpikir sistem lain lah. Demokrasi ini tetap yang terbaik. Nah, kekurangan-kekurangan, jebakan-jebakan konfigurasi tadi, kita perbaiki pelan-pelan. Kita perbaiki pelan-pelan. Karena sebenarnya, mari kalau kita mau jujur, demokrasi itu selain masalah-masalahnya yang banyak tadi, juga banyak kemajuan nih. Sesudah era reformasi, yang pertama misalnya kita bisa memilih pemimpin sendiri sekarang ini. Mau milih gubernur kayak presiden kayak bupati kayak sekarang kita bisa milih. Dulu tidak bisa. Mau milih presiden tidak bisa. Sudah ada calon presidennya 5 tahun sebelum pemilu. Sekarang orang mencalonkan diri boleh. Mencalonkan lewat partai boleh. Mencalonkan orang lain boleh dan tidak ada yang menghalangi. Ini satu kemajuan. Gubernur, bupati juga begitu. Mau jadi anggota DPR boleh dipilih oleh rakyat. Tidak ada screening sekarang. Ini satu kemajuan dari demokrasi dan pemilunya selalu berhasil. Ini kesaksian dunia internasional bahwa Indonesia negara demokrasi terbesar yang paling berhasil membangun demokrasi secara lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada keributan tetapi bisa diselesaikan. Itu kemajuan demokrasi kita. Sekarang, saudara, karena demokrasi ini maka mobilitas sosial menjadi naik secara vertikal. Banyak orang menjadi lebih maju. Orang-orang yang tadinya harus terbelakang, didiskriminasi oleh kebijakan sekarang boleh bersaing. Sehingga banyak orang-orang yang tadinya termasuk kaum marginal sekarang naik. Ya, kita semua nih bisa sekolah lah. Bisa menjadi apa. Saudara Umam itu bisa sekolah ke Australia misalnya. Dan seterusnya. Itu kan bagian dari kemajuan demokrasi. Kemudian, saudara, pemilu sekarang jauh lebih baik dari pemilu dulu. Kenapa? Karena kalau dulu pemilu itu dilakukan oleh lembaga pemilihan umum yang dipimpin oleh Mendagri, sekarang dulu namanya lembaga pemilihan umum, sekarang namanya KPU, Komisi Pemilihan Umum yang dipilih oleh DPR, independen. Kalau KPU-nya enggak benar itu jangan nuduh pemerintah. Kalau dulu LPU enggak benar ya pemerintah yang tidak benar. Itu dulu. Sekarang KPU itu bebas. DPR sendiri kok yang milih, parpol sendiri kok yang milih. Gitu. Yang kedua, pemilu bisa diawasi. Ada survei, ada pemantau di lokasi pemilu, ada raportur. Semuanya lengkap, boleh diizinkan. Dulu tidak boleh. Dekat-dekat ke bilik pemilu gitu, apalagi membuat laporan ada kecurangan, bisa habis. Kalau sekarang enggak. Justru pemantau itu diberi sertifikat. Lalu ada pengadilan sekarang ini. Pengadilan pemilu. Dulu enggak ada. Sekarang ada pengadilan pemilu. Ada MK lah. Ada Bawaslu lah. Ada DKPP lah. Semua itu dibentuk dalam rangka memajukan demokrasi. Saudara, tapi itu kan catatan kemajuan. Catatan kemundurannya, sekarang ini korupsi masih banyak. Ada orang yang bilang, loh Pak Mahfud dulu bilang korupsi masih banyak. Kok sesudah jadi menteri diem? Loh, saya bilangnya nih ketika saya jadi menteri dulu saya enggak bilang begitu. Gitu. Kok diem? Tidak diem. Justru saya ngomong diem dan sambil bertindak. Gitu. Tetapi tetap masalahnya tidak mudah diselesaikan karena adanya konfigurasi politik yang demokratis itu tadi. Pengadilan masih penuh mafia. Dulu zaman Orde Baru namanya mafia pengadilan. Tapi zaman Pak SBY diubah menjadi mafia hukum. Waktu Pak JK yang terhormat
dulu jadi wapres kan Pak SBY tidak mau nyebut mafia pengadilan. Kenapa? Karena mafianya itu ada di semua sektor-sektor pembangunan hukum, yang membuat hukum korupsi, yang melaksanakan hukum korupsi, yang mengadili korupsi. Sehingga Pak SBY resmi menyebut mafia peradilan dan membentuk unit kerja presiden untuk pemberantasan mafia peradilan. Pidato-pidato beliau juga bilang mafia hukum. Lalu UKP, unit kerja presiden untuk pemberantasan mafia hukum, itu sejak Pak SBY. Karena memang banyak, sampai sekarang banyak ini, baru ada hakim ditangkap lah, jaksa juga banyak yang ditindak. Ini masih banyak. Terkadang ini sudah ada intervensi politik melalui demokrasi. Hal-hal seperti ini melalui kedudukan anggota DPR membuat memo untuk membebaskan seseorang atau untuk memberi jatah proyek kepada seseorang, menekan aparat penegak hukum agar melakukan ini dan tidak melakukan itu. Saya tahu. Dan semuanya melalui perlindungan lembaga-lembaga demokrasi, orang-orang pemain demokrasi. Nah, pemilu curang, iya. Sekarang selama era reformasi pemilu masih curang, cuma beda. Meskipun tadi dunia internasional menganggap demokrasi bagus dibandingkan negara lain, tapi apakah pemilu tidak curang? Curang. Cuma kalau zaman Orde Baru itu curangnya vertikal. Yang curang itu pemerintah terhadap kontestan pemilu. Kalau sekarang yang curang itu antar pemain. Partai politik ngelawan partai politik, anggota parpol menggugat anggota parpol lainnya meskipun sama-sama satu partai karena dicurangi. Pilpres, apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah, bukan kontestan, bukan pemerintah. Di bawah, dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di Pilpres itu, kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10.000 suara. Terbukti. Nah, yang satunya curang juga 5.000 suara. Apakah pemilu batal? Nggak bisa. Kalau nunggu pemilu bersih, pemilu nggak akan selesai. Oleh sebab itu yang curang-curang begitu diselesaikan melalui hukum pidana. Sudah ada hukum pidananya. Hukum tata negaranya jalan. Sejauh kemenangan dan kekalahan itu tidak signifikan. Kalau saya bersaing, saya jadi capres, Pak Didik jadi capres, Pak Didik menang dengan 5 juta. Lalu saya bilang Pak Didik curang, bawa ke pengadilan, terbukti 500.000 dia curang. Tetap menang dia. Karena 500.000 ini kalau diberikan ke saya, tetap kalah 4 juta saya. Tapi apakah yang curang 500.000 itu dibiarkan? Tidak. Itu ke pengadilan pidana. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kalau bicara pemilu curang ya tetap aja kecurangan, tapi sekarang horizontal, tidak vertikal. Coba ini saya berbicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Ini sudah berapa kali pemilu, kasusnya ratusan. Padahal curangnya itu di bawah. Dan waktu saya jadi ketua MK dulu, 72 anggota DPR terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam pemilu tahun 99 saya batalkan karena memang curang. Tapi ingat, curangnya itu antar kontestan ya, horizontal. Beli ke lurah itu kan bukan anggota KPU kan. Nanti di kecamatan suaranya berupa entah siapa lagi yang main. Di kabupaten-kabupaten tertentu ternyata bupatinya powerful, ditakuti oleh KPU. Dia juga yang menentukan suara. Nah, kita ada tuh catatannya di dalam perjalanan kita. Tetapi itu semua tidak signifikan terhadap keseluruhan. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu, kalau begitu, saya ingin akhiri keynote speech ini bahwa persoalan kita adalah bagaimana kita membangun konfigurasi politik yang lebih demokratis. Karena begini loh, kalau saya, ya rakyat ingin membuat perbaikan agar pemerintahan bersih dari korupsi. Rakyat ingin, tolong dong, buatkan undang-undang tentang perampasan aset.
atau undang-undang pemberantasan belanja uang tunai agar tidak terjadi korupsi dalam proyek pemerintah. Oke, kita buat. Sesudah disampaikan ke partai, partai tidak mau. DPR tidak mau juga. Sudah masuk ini tidak mau. Dengan pertimbangan-pertimbangan tentu saja politik sendiri, tetapi dikelola bahwa dia lembaga demokratis. Kita kan tidak bisa apa-apa. Ya. Hakim Agung, Mahkamah Agung korup, oke. Adong, jangan diam, Menko Polhukam. Iya, enggak diam, tapi kita enggak boleh masuk. Wong kita yang membuat di aturan demokrasi itu pemerintah enggak boleh ikut campur kok ke urusan Hakim Agung. Kan gitu. Nah ini, bagaimana kita membangun ke depan tuh demokrasi yang lebih berkeadaban. Keluar dari konfigurasi politik korup. Dan itu adalah tugasnya para akademisi sebagai konseptor yang sekaligus juga menawarkan jalan keluarnya. Jangan hanya menawarkan tuh baik itu harus diganti, itu sudah tahu semua. Tetapi bagaimana agar bisa tembus merubah sistem melalui proses-proses politik yang demokratis dan tidak merusak kehidupan bersama. Itu masalahnya. Nah, saudara sekalian, demikian dari saya. Jadi menjawab tantangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk transformasi pemberdayaan Indonesia yang berkelanjutan, menurut saya masalah kita adalah bagaimana kita membangun konfigurasi politik yang lebih kondusif bagi tata pemerintahan yang baik, bukan malah demokrasi menjadi jalan untuk membangun korupsi. Terima kasih sekali lagi. Selamat Dies Natalis yang ke-25 ke Universitas Paramadina, di mana saya punya keterikatan batin sejak lama, sejak universitas ini baru berdiri, berkembang, dan seterusnya. Saya sering main ke Universitas Paramadina, hanya saja hari ini tidak sempat hadir. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.